Halo, assalamualaikum Kenari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas ya, hitung-hitungan untung rugi dalam beternak kenari, terutama bagi pemula. Nah, kenapa saya pengen bikin video ini? Karena banyak banget pertanyaan atau mungkin request dari teman-teman semuanya yang lewat IG maupun lewat WhatsApp atau lewat kolom komentar di YouTube ya. Selalu menanyakan seperti ini, Mas, saya itu pemula banget nih, saya benar-benar pemula, tapi saya pengen ternak kenari. Apa saja sih Mas yang perlu saya lakukan, yang saya persiapkan, atau mungkin saya harus mulai langkahnya tuh dari mana? Oke, jadi saran saya yang paling pertama ya, ternak kenari itu harus dilandasi hobi dulu teman-teman. Jadi hobi, kita hobi kenari, kita senang kenari, kita coba pelihara dulu, baru kita memulai ke ternak. Nah, kenapa? Karena kalau kita hobi ya, seperti saya pribadi ternak ini kan saya hanya sebagai hobi teman-teman. Jadi berdasarkan hobi. Jadi kita produknya itu mau lancar, mau enggak ya kita tetap bisa menikmati. Kecuali kalau kita tuh ternak berdasarkan pengen ngejar profit ya, atau mungkin memang buat pekerjaan atau seperti itu. Nah, ketika kita mengejarnya langsung target kita adalah hasil. Nah, sedangkan ketika yang namanya ternak itu enggak selamanya akan berjalan lancar ya. Itu nanti kita akan merasa seperti wah, sepertinya saya gagal nih ternak, atau mungkin ada sedikit kekecewaan di dalam perasaan kita ya. Jadi makanya saya mendorong teman-teman ketika mau beternak kenari itu harus berdasarkan hobi terlebih dahulu. Jadi rasa kecintaan. Jadi entah kita mau ternaknya lancar atau enggak, kita tetap enjoy menikmatinya ya. Itu yang pertama. Oke. Jadi kita akan bahas ini apa saja yang perlu dipersiapkan, mulai dari permodalan atau budget, pemilihan indukan dan lain-lain. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pembahasan, kita intro dulu. Oke, yang pertama ya teman-teman, pembahasan kita dalam memulai ternak kenari. Nah, saran saya ya buat teman-teman yang mau belajar ternak kenari atau memulai ternak kenari, mulailah dari seri kenari kecil dulu teman-teman, atau yang orang-orang kita bilang kenari lokal ya. Walaupun sebenarnya memang nggak ada ya kenari lokal, karena semua kenari itu asalnya dari impor, tapi ya lazimnya untuk sampai sekarang ini untuk kenari kecil disebut kenari lokal. Kenapa harus kenari lokal? Ya, yang pertama yaitu kenari lokal itu mudah dalam perawatan teman-teman. Jadi buat ternak itu lebih gampang. Yang kedua, untuk pembelian atau mungkin untuk biaya budget itu lebih murah. Untuk jantan kenari gacor sekarang ya, kenari lokal gacor itu berkisar di harga 300.000 sampai 400.000. Jadi di antara itulah. Kemudian untuk betina di angka sekitar 200.000 sampai 300.000. Nah, jadi modal awal ya sekitar kita ibaratkan 300 sama 200 500 atau mungkin kurang lebihnya 600.000 lah untuk modal awal untuk kenari satu pasang. Kemudian untuk kandang seperti ini yang saya pakai seperti ini, dulu saya beli satu buahnya itu 75.000 teman-teman. Kandang ternak seperti ini lebih hemat ya, murah untuk yang kayu. Kalau yang besi sekitar 150.000 atau 110.000 ya. Jadi hitung-hitungan awal kita yaitu dari budget dulu teman-teman. Seperti apa budget yang teman-teman punya? Kalau saran saya sih, walaupun kita punya budget lebih, kalau teman-teman baru benar-benar pertama kali mau ternak, cobalah kenari kecil terlebih dahulu teman-teman. Jadi itu bisa menghemat biaya. Yang kedua, bisa kita buat belajar dulu. Yang namanya kita tuh mau belajar seri besar pun itu bermula dari seri kecil dulu. Ibarat kita mau bisa lari kencang itu awalnya pasti merangkak dulu. Jadi jangan langsung kita belum bisa merangkak langsung berlari, nanti takutnya kesandung dan jatuh, dan jatuhnya pasti akan sakit banget ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi yang pertama, siapkan dulu budgetnya. Mulai dari kenari lokal dulu yang seperti yang saya sarankan barusan, dengan budget sekitar 600 sampai 700.000 untuk burung satu pasang. Untuk warna terserah selera teman-teman semuanya ya. Mulai dari kandang dan pakan. Kemudian lokasi ternak teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau mau belajar ternak, ruangannya dikasih ruangan khusus aja teman-teman, atau ruangan kamar tersendiri lah. Jadi jangan dicampur di mungkin ruang makan atau mungkin ruang tamu, ruang garasi dan lain. Kalau bisa sih teman-teman bikin satu ruangan tersendiri yang buat ternak. Kenapa? Karena yang namanya ternak kenari ya, bulunya tuh banyak nanti teman-teman. Jadi bulu seperti ini tuh pasti banyak yang berjatuhan setiap hari, belum lagi bau kotoran dan lain-lain. Jadi ya istilahnya kita juga ternak hobi, tapi juga kita harus memikirkan kesehatan juga ya teman-teman. Nah, jadi saran saya bikin satu ruangan khusus untuk ternak kenari. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah mewah-mewah, nggak usah yang terlalu istimewa. Yang penting kuncinya untuk ternak kenari itu satu, sirkulasi cahayanya bagus. Jadi seperti ini ya. Jadi di atas kasih gendeng kaca atau kayak, yang penting ada cahaya masuk.
Kemudian yang kedua, sirkulasi udaranya juga bagus. Jadi jangan bikin tempat yang pengap, tempatnya harus sejuk, itu yang pertama. Nah, setelah tadi budget udah, kita udah bikin tempatnya bagus. Yang ketiga, kita akan bahas masalah proses. Dalam proses ternak kenari itu pastinya kalau kita bilang mudah-mudah gampang, itu bagi yang sudah biasa. Tapi buat teman-teman yang masih pemula, saya yakin mungkin belum tahu mungkin cara-caranya atau belum paham, atau sebenarnya paham tapi belum pernah mencoba, jadi akan terasa lebih susah. Nah, itu saran saya, tetap teman-teman bisa sharing-sharing ke teman-teman yang sudah lebih pengalaman ya, bisa lewat media sosial atau mungkin bisa langsung berkunjung ke peternak-peternak terdekat dari tempat teman-teman semuanya. Kita langsung berbicara ke poinnya teman-teman, untung ruginya ternak kenari. Nah, jadi seperti judul kita ya, untung ruginya ya. Di dalam proses ternak kenari itu kita yang pertama dari proses penjodohan tadi, kemudian bisa bertelur. Kenari bertelur itu setelah 3 hari kawin ya teman-teman. Jadi dari hari misal Senin nih, Senin kita kawinkan, 3 hari berselang, mungkin hari Kamis itu akan mulai bertelur. Nah, setelah bertelur, kenari akan mengeram selama sekitar 14 hari. Selama 14 hari. Nah, normalnya setelah 14 hari itu akan menetas telur pertama. Dan biasanya tuh kenari bertelur bisa sampai 5 butir. Tetapi rata-rata paling banyak ya antara 3 sampai 4 butir. Nah, seperti itu. Kemudian kenari setelah menetas itu akan bisa disapih atau akan masa panennya itu setelah 1 bulan teman-teman, usia 1 bulan. Jadi dari tanggal menetas, misalkan menetas tanggal 1, tanggal 30 itu bisa kita panen. Nah, dan setelah kita panen, kita tadi modalnya kenari lokal dengan harga sekitar 700.000 sepasang. Nah, ketika mengeluarkan anak 3 gitu aja ya, 3. 1 ekor anakan lokal atau paut saat ini bisa di harga sekitar 150.000. Berarti 3 ekor, kalau misal itu kita ibaratkan 2 jantan 1 betina, yang betina 100.000, kita punya sekitar 300.000 sama 100.000. Berarti sekitar 400.000 teman-teman. Jadi 1 bulan pertama ketika kita lancar, kita akan punya keuntungan 400.000. Nah, itu baru 1 pasang. Bagaimana kalau kita punya 10 pasang? Untungnya kenari dengan kita punya betina 10, kita cukup hanya 2 pejantan aja cukup. 1 pejantan bisa mengawin 5 ekor betina. Itu bisa banget lah. Jadi kebanyakan peternak itu pakai 1 pejantan, 2 pejantan itu bisa buat banyak betina. Jadi itu untungnya di situ. Kalau kita bisa panen katakanlah dari 5 indukan atau 10 indukan, kita 10 indukan dengan 2 pejantan. Kemudian kita setelah dikawinkan itu masing-masing mengeluarkan 2 anakan aja, 2 ekor aja ya. Kita berarti panen dari 10 betina, masing-masing 2 ekor anakan, berarti 20 anakan, 20 pi ikan. Nah, 20 pi ikan itu kalau kita asumsikan 1 ekornya 100.000 gitu aja. Itu kita punya keuntungan di 1 bulan 2 juta rupiah teman-teman. Nah, kalau kita berbicara rugi, itu pasti kita kembali lagi ke basicnya, yaitu adalah kendala. Bukan basic sih, tapi faktornya pasti kendala. Nah, sedangkan kendala apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui di dalam ternak kenari? Banyak banget, seperti yang saya juga sering alami ya. Ternak kenari itu yang pertama, yang paling susah adalah penjodohan teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya pasti sering alami ketika kenari dikawinkan, tapi si betinanya malah lari. Padahal kalau dipisah, dianya mau saut-sautan ya. Nah, itu penjodohan. Yang penting kuncinya sabar sebenarnya teman-teman. Nanti pasti jodoh kenarinya. Hanya tinggal mengepaskan atau ya mengepaskan itu saling ngepasin birahi jantan dan ngepasin birahi betina. Kalau udah pas pasti kawin. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kendala yang lain yaitu proses penjodohan. Setelah proses penjodohan itu setelah dikawinkan terkadang kenari tidak nelur. Nah, itu biasanya karena faktor betina kurang subur atau jantan kurang subur ya. Bisa lagi setelah bertelur, mengeram, ternyata tidak menetas, atau mungkin menetas tapi mati. Nah, itu. Jadi ketika proses itu terjadi, teman-teman yang harus lakukan yaitu sabar. Yang pertama sabar. Yang kedua itu harus ditambah vitamin untuk peternakannya ya. Jadi dikasih vitamin, tambahan-tambahan EF seperti itu, dan pastikan lampu juga, lampu ini buat penghangat. Jadi biar kenarinya tetap hangat di musim hujan kayak gitu ya. Kita berbicaranya tentang kendala-kendala ini. Nah, ketika kendala ini berjalan terus-menerus, jadi kita sampai 2 bulan, 3 bulan kayak gini terus, nggak netes-netes, nggak panen-panen, sedangkan untuk perawatannya kita tetap jalan, pakan, EF tetap jalan, bahkan pakai vitamin. Nah, pasti kita akan mulai berpikir tentang kerugian teman-teman. Jadi kebanyakan peternak yang mengalami fase ini, misal dia tidak sanggup atau mungkin tidak betah,
pasti bakal gulung tikar, atau mungkin kenarinya banyak yang dijual, dijualin kayak gitu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman, kerugiannya biasanya adalah faktor kendala. Untuk teman-teman yang mengalami kendala-kendala dalam berternak kenari, mungkin bisa cek di playlist saya di seputar ternak kenari. Di sana ada beberapa pembahasan tentang kendala-kendala di ternak kenari yang mungkin bisa sedikit membantu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya pembahasan kita sedikit tentang beternak kenari, terutama buat pemula yang mau mulai ternak kenari. Untung ruginya ternak kenari seperti itu, gambarannya seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ini ada yang masih ngambang, atau mungkin teman-teman belum paham, atau masih ada pertanyaan yang memang pengen ditanyakan, silahkan nanti masukkan di kolom komentar, atau mungkin bisa DM saya, follow Instagram saya @omeskanari. Nah, mohon maaf kalau mungkin balasnya sedikit lama ya, karena memang saya sendiri juga masih ada kesibukan. Tetapi kalau jam pagi di antara jam 9 sampai jam 1 siang saya biasanya aktif di medsos, nanti saya balas teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, keuntungan kita ternak kenari itu sebenarnya besar banget. Kita bisa berkaca pada teman-teman yang sudah sukses ternak kenari ya. Dari beternak kenari bisa buat modal kuliah atau mungkin buat lain-lain lah. Nah, untuk kerugiannya itu tadi biasanya di faktor kendala. Di saat teman-teman tidak bisa mengatasi kendala tersebut, akhirnya pasti dengan biaya yang terus berjalan memilih untuk berhenti untuk ternak kenari. Jadi itu tadi ya teman-teman, semoga bisa buat gambaran teman-teman semuanya dalam memulai ternak kenari. Untung ruginya seperti itu. Nah, jadi nanti jika ada yang belum puas dengan apa yang saya sampaikan, bisa masukkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.